Wanita ini ingin menguasai harta milik suaminya. Dia lalu menuangkan sebotol racun ke dalam anggur. Tiba-tiba suaminya datang dan menariknya ke pelukannya. Untungnya wanita itu bergerak cepat, jadi suaminya tidak curiga. Tapi karena kaget, dia lupa gelas mana yang berisi racun. Melihat suaminya minum anggur tanpa khawatir, dia diam-diam berharap racunnya bekerja. Namun suaminya tiba-tiba berhenti makan. "Aku ingin mengajak bersulang," kata suaminya. Wanita itu pun langsung panik. Dia cepat-cepat berdalih merasa pusing dan mual. Tapi suaminya tetap memaksa agar dia ikut meneguk. Karena hari itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Dia tak ingin momen itu rusak. Melihat tak ada jalan keluar, wanita itu pun mengangkat gelasnya. Saat dia ragu-ragu, suaminya tiba-tiba menggenggam tangannya erat-erat. Lalu dia mulai kejang-kejang. Baru saat pria itu sadar, istrinya mencoba menghabisinya. Tapi itu sudah terlambat untuk menyesal. Dengan sisa tenaga terakhir, dia merangkak ke kaki istrinya, memohon agar diselamatkan. Namun wanita itu hanya berdiri dan menatapnya sampai dia mati. Setelah itu dia langsung menelpon kekasihnya dan menceritakan semuanya. Ternyata semuanya sudah direncanakan bersama. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah dan mulai menyelidiki penyebab kematian. Tapi wanita itu tetap tenang karena racun yang dia pakai diberikan oleh Charlie, seorang dokter. Racun itu membuat kematian terlihat seperti serangan jantung. Racun juga hilang dalam beberapa menit, jadi tidak ada bukti. Melihat tak ada tanda kejahatan, polisi langsung menyatakan itu kecelakaan. Dengan dukungan Charlie sebagai ahli medis, mereka hanya mengucapkan bela sungkawa lalu menutup kasus dengan cepat. Keesokan paginya wanita itu menggelar pemakaman mewah untuk suaminya, bahkan pura-pura menangis sesegukan. Tapi malam harinya dia sudah tidak sabar pindah bersama Charlie. Yang tidak dia tahu, racun itu tidak benar-benar menghabisi suaminya. Suaminya terbangun di dalam peti mati. Air hujan merembes masuk dan membangunkannya. Dia mulai mendorong penutup peti dengan sekuat tenaga, tapi peti yang dipaku itu sulit dibuka. Saat udara menipis, dia kesulitan bernapas dan lengannya melemah. Tapi mengingat pengkhianatan istrinya membuatnya marah besar. Dengan satu pukulan dia memecahkan penutup peti. Untungnya peti itu yang termurah dan paling rapuh yang dipilih istrinya. Setelah perjuangan, dia akhirnya keluar dari kubur dan menghirup udara segar. Rasanya seperti lahir kembali. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membalas wanita yang mengkhianatinya.